Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Walid. Oke guys, kita sedang melakukan pemasangan ini ya, pemasangan anti petir. Nah, adapun alat-alat utamanya ini ya. Pertama ada ini, ada kawat. Ini kawatnya, kawat kuningan ya, lumayan mahal ini. Ini kawatnya, kemudian ini anti petirnya di bagian atas nanti ditaruh. Kemudian ini pennya nanti buat disambungin ke ini ya, ke yang ditancap, yang di tanah ini, ditancap di tanah. Kemudian ininya posisinya nanti kayak gini ya, masuk kayak gini. Nah kayak gitu, baru ininya dijepit gini, akhirnya dijepit nanti di sini kayak gitu. Nah kemudian kalau ujung kabelnya ini, ujung ininya nanti di sini ya. Oke, kita akan praktekin. Kemudian fungsi pipa ini, pipa listrik ya, ini nanti buat masukin ininya, masukin kawatnya ini. Nah sedangkan ini nih untuk berdirikan ke atas. Nah oke, kita cekidot cara pemasangan seperti apa, kita langsung saja. Oke, saksikan ya. Yang pertama yang harus kita lakukan teman-teman, ini kita masukin ya, ini kabelnya atau kawatnya ini, kawat kuningan ini kita pasangin ini kepalahan. Nah seperti ini, ini sistemnya jepit aja. Nah kita masukkan, kemudian kita ketok sampai benar-benar rapat teman-teman. Nah ini kan yang di ini ya, yang di ujung di atas, bukan yang di ujung di bawah. Nah ini sudah selesai. Oke, kemudian ini kita sambung ke sini ya. Ya menggunakan kunci biasa lah guys ya. Dikunci menggunakan kunci tang ataupun kunci pas juga bisa. Nah ini seperti ini bentuknya. Ini lancip ya. Sebenarnya sih kalau gedung 4x12 cukup satu ininya ya. Tapi kalau misalkan mau dikasih lebih banyak juga nggak masalah, lebih bagus lagi. Karena kalau misalkan ininya banyak di atas, itu kan bisa dilintangin di bagian atas. Nah kemudian itunya nanti pipanya kita sambung ya. Pipanya ini pipa bekas guys, pipa yang sudah terpakai lah, cuman pipa yang bagus lah diusahakan, karena ini kan untuk jangka panjang. Dalam artian kalau pipa yang murah ataupun beli pipa baru pun, kalau pipa murah ya percuma teman-teman. Kenapa? Karena kalau terkena hujan panas takutnya lapuk, atau misalkan tumbang ataupun lemah seperti itu, dia akan tumbang seperti itu. Ini bekas digunakan di sumur. Kita cari-cari, kita kais-kais. Nah alhamdulillah dapat seperti ini. Kemudian itu ujung-ujungnya biasakan dilem semua ya. Nah oke, kita akan mencoba pasang. Ini kita sudah berada di atas gedung ya. Nah ini kelebihannya guys teman-teman, karena kalau misalkan gedung kita tanpa lubang kontrol ke atap, nah itu susah. Apalagi nanti kalau misalkan mau masang heksagonal, masang anti petir, ataupun mengecek kebocoran atap, nah itu sangat riskan seperti itu. Nah ini ujung kawat kita masukin ke lubang angin, karena memang di bagian ujung ini saya berikan ini ya, lubang angin seperti ini. Ini ketinggian kandang monyetnya 2,5 meter ini teman-teman. Kemudian ketinggian atap dari ruang hampa itu 130 kalau yang ketemunya di kandang monyet. Kalau yang di ujung sebelah ujung atap cucuran itu ketemunya di 60 cm, cukup 60 cm. Nah ini kabelnya ataupun kawat ini saya menggunakan berapa ya, 12 meter ya, 12 meter. Kemarin mau dikasih 20 meter, terlalu panjang teman-teman. Ini gedung 3 meter kan, 3 meter kali 3, karena setiap lantai gedung itu tingginya 3 meter, berarti 3 kali 3 udah 9 meter. Kemudian ditambah kandang monyetnya sama yang dibenam di tanah ya 12 meter cukup lah teman-teman. Nah ini sengaja saya taruh di dalam, walaupun nanti ini kawatnya menggunakan ini ya, di bagian dalam itu menggunakan pipa listrik. Kalau misalkan ditaruh di luar ini agak riskan teman-teman. Kenapa? Karena ini apalagi kalau misalkan tidak dibungkus menggunakan ini ya, menggunakan pipa listrik, itu bisa ditarik kanti ataupun bisa diambil kawan teman-teman ini. Karena ini mahal, itu per kilonya berapa? Sedangkan semeter aja sudah 40.000.
sepanjang ini 12 meter itu kisaran hampir 500.000 teman-teman. Nah, lumayan kan kalau misalkan dikiloin atau misalkan dijual meteran lagi, itu bisa menambah pundi. Nah, makanya saya taruh di dalam, karena kan gedung kita kadang kita nggak ngontrol ya, kita hanya ngontrol suara, kita nggak sering memperhatikan hal-hal lain, kecuali misalkan kita cek sarang apa segala macam, burung hantu apa segala macam. Nah, itu makanya taruh di dalam, karena kan di bagian void itu juga kosongan teman-teman. Makanya taruh di dalam aja, di roving room, di bagian void. Nah, seperti ini. Ini yang penting lebih tinggi dari atap ya. Kalau lebih tinggi dari atap itu sudah cukup sih. Sebenarnya sih kalau misalkan mau ditaruh di ujung bubung yang paling atas juga bisa. Tinggal ditancap di situ. Nah, oke, kita akan pasang, nanti tinggal dipaku menggunakan paku ini ya. Paku beton. Paku beton, sudah itu dipasang di dinding ya, dikira-kira lah teman-teman. Dari yang penting sudah lewat dari bubung yang paling tinggi udah dipaku. Oke, langsung saja kita sikat. Kita langsung paku ya, seperti ini. Proses pakunya pun ya sederhana lah teman-teman. Ya cukup ini ya. Ini satu orang aja bisa kok. Maksudnya yang masang satu orang juga bisa, yang satunya sebenarnya saya berdua di sini, cuman teman saya kan megangin kamera, nggak mungkin saya mau megang kamera sembari saya juga masang itu. Ya cari perkara, mungkin nggak bakalan selesai kerjaannya. Oke guys, kelebihan pemasangan anti petir ini memang terkendala kita mengantisipasi petir karena sering menyambar, terutama di daratan tinggi. Itu saya sarankan menggunakan anti petir ya. Di dataran tinggi itu rata-rata memang kadang kita bingung sih dari mana datang petir, kadang di dalam kamar. Kalau daerah ini kadang pernah kejadian baru-baru ini itu sapi terkena petir, kemudian juga orangnya kena petir, tapi orangnya selamat, cuman yang sapinya itu yang meninggal. Dan juga konon ada cerita saya dengar bahwa di daerah sini ini pernah ada orang di dalam kamar itu kena petir sampai bagian belakangnya itu gosong, tetapi tetap hidup alhamdulillah orangnya, seperti itu. Nah, itulah kadang-kadang kita nggak bisa menduga teman-teman, petir itu datang dari mana, atau dari bawah atau dari atas. Nah, sedangkan di kamar aja kena petir. Nah, coba bayangkan. Nah, makanya kita antisipasinya seperti ini. Kayak kita ground sampai ke tanah, maka alhamdulillah biasanya sih kalau di ground ini kan sebenarnya fungsinya asal dia menyatu, pipa kabelnya ini menyentuh ke tanah itu insya Allah aman teman-teman. Ya mudah-mudahan kita selalu ikhtiar teman-teman, itu kan semuanya takdir. Kita hanya tetap berusaha memaksimalkan seperti apa bentuknya, seperti apa antisipasinya. Nah, itu semuanya di tangan Allah teman-teman. Kalau misalkan Allah ingin memberi kita cobaan bahwa misalkan kena petir apa segala macam, ya kita harus nerima, kita harus ikhlas. Mungkin akan diganti yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, oke. Ada insiden ini pecah teman-teman, karena memang pipanya kayaknya sudah bagian bawah itu sudah agak mulai melapuk teman-teman. Nah, oke, ini tinggal kita ikat kawatnya, mungkin bisa menggunakan ini ya, kawat benrat. Nah, ini cukup lumayan kuat lah. Ini pipa yang saya gunakan ini 2,5 inci, 2 inci pun bisa teman-teman. Nah, itu tinggal dikasih tinggal dikasih bagian bawahnya, tinggal dikasih ini ya, maksudnya tinggal disambungin ke tanah seperti itu. Ini udah hampir selesai, tinggal kita pasangin keling Twitter juga ini yang saya gunakan biar ya kelihatan rapi lah teman-teman, seperti itu. Oke, ini ya cukup cepat pemasangannya, hanya sekitaran ya berapa ya, 30 menit lah mungkin pemasangannya, nggak terlalu repot. Nah, oke, ini di dalam void ya, nih sampai lurus ke bawah sampai ke lantai dasar 3 meter, berarti 9 meter ya pas lah teman-teman. Kalau mau cari aman itu ya 12 meter, minimal 12 meter lah. Kalau tinggi gedungnya 3 lantai, masing-masing per lantainya 3 meter, 19 meter juga cukup. Nah, ini kita pasangin pipa listrik ya, itu masukin dari bawah teman-teman. Nah, seperti ini, tinggal dorong ke atas, kita dorong ke atas sampai ke dorong dari bawah sampai ke atas. Nah, ini masuknya ke voidnya, karena di bawah ini adalah kolam ini ya, kolam pelembab. Ini kolamnya full 4 meter kali 4 meter. Nah, mantap teman-teman, lumayan dingin, sejuk sekali ini di bawah. Mungkin pengecekan 3 bulan nanti kita akan tutup sebagian lubang yang bagian bawah, karena memang
luar biasa ini dingin. Kalau misalkan kata teman-teman sih berada dalam gedung ini padahal jam-jam 12 siang saja kita nggak ada berkeringat kalau misalkan nggak beraktivitas. Biasanya kan kalau misalkan di lantai 3, kecuali lantai 3 ya, lantai 3 itu ya lumayan panas lah. Nah oke, ini kita tancap di sini ya, yang bagian besi yang panjang 1 meter itu kita tancapkan di tanah. Nah hati-hati teman-teman menancap ini, kadang terkena pondasi kita di bawah kan lebar tuh 1 meter kali 1 meter ya. Jangan sampai pondasi kalian juga hantam, nggak bakal masuk ininya, besi kuningannya ini. Kenapa? Karena memang kalau untuk pondasi yang ketebalan paling minim itu ya 20 cm, nggak mungkin bisa menembus kalau udah benar-benar matang. Nah ini cor-coran tipis ya, cukup inilah, yang penting lantainya ini dicor. Nah kenapa kalau nggak dicor itu kelembabannya sangat tinggi teman-teman, dan juga ini ya, lumayan ini kelembaban lebih tinggi, takutnya sirip itu berjamur nanti kalau misalkan kondisinya sudah lebih lembab ataupun sering turun hujan, itu yang kita khawatirkan. Nah oke, setelah ini kita tancap terus guys. Tancapnya pun nggak terlalu rumit lah, tancap menggunakan kayu bulian, ditumbuk sampai ke bawah. Ini kisaran 1 meter lebih lah ininya, besinya. Kemudian setelah itu kan kita sambung kawatnya ini ke ujung ini ya, ke ujung kuningan ini. Nah seperti ini caranya, cukup simpel, cukup sederhana, cukup dijepit. Kemudian setelah itu ditumbuk lagi turun itunya, besinya itu. Nah oke teman-teman, seperti itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya kita selalu ikhtiar ya, mudah-mudahan kita usaha walet itu tetap mendapatkan rezeki yang halal, dijauhkan dari segala musibah, jauhkan dari balak teman-teman. Yang jelasnya kita selalu ikhtiar, kita selalu berusaha, dan kita juga harus selalu berbagi teman-teman, agar rezeki kita semakin lancar, rezeki kita semakin mudah, dan juga rezeki yang kita peroleh itu halalan thayyiban, seperti itu. Oke, ini udah selesai ya. Ini tinggal kita kencangin, kita pasang di ujung ini ya, di ujung besi ini. Tinggal kita kencangin, kemudian ditumbuk lagi, udah selesai beres. Tinggal kita tinggalin, kemudian kita on kan. Nah seperti itu teman-teman, mudah-mudahan informasi yang sedikit saya miliki ini tidak ada salahnya. Kita selalu ikhtiar, kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah maha kaya, maha pemberi rezeki, dan maha murah, maha segalanya teman-teman. Tetap semangat, jangan sampai galau teman-teman. Nah kalau untuk masalah galau mungkin bisa konsultasi sama kita, insya Allah kita bantu. Gedung yang stagnan, gedung yang sudah lama tidak terurus, dan juga kita menerima sih teman-teman, kalau misalnya membangun gedung walet, kita full garansi ya, garansi sarang selama 1 tahun. Kita bisa memberi garansi itu 50 sarang, insya Allah atas izin Allah. Kita tetap berusaha, kita tetap usahakan teman-teman gimana caranya gedung teman-teman itu berhasil, seperti itu, karena kita mau melihat teman-teman tersenyum. Nah oke, ini sudah terpasang ya, cukup di ujung sini. Ini cukup sederhana, cukup cepat pemasangannya, hanya 30 menit udah beres teman-teman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, see you, bye bye.